Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Anything for Jackson tahun 2024. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang sepasang kakek nenek yang kehilangan cucunya. Mereka rela melakukan apapun agar cucu mereka bisa kembali hidup. Bahkan walau harus bersekutu dengan iblis. Penasaran apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat sepasang kakek nenek bernama Audrey dan Henry. Mereka tinggal berdua dan sedang merencanakan sesuatu. Ada seorang wanita hamil yang mendatangi rumah Henry karena ia seorang dokter kandungan. Namun mereka memilih untuk menculiknya lalu membawanya ke dalam rumah. Orang yang diculik adalah wanita bernama Shannon yang sedang hamil tua. Shannon tersadar dengan keadaan terikat. Ia melihat Audrey yang akan membacakan sesuatu. While we apologize for what we must do, please make no mistake, we must do it. Mereka meminta maaf karena harus menculik Shannon. Walau Shannon sekarang ditahan, namun Audrey dan Henry akan mengurus Shannon dengan baik sampai ia melahirkan. Walau mereka meminta maaf karena harus melakukan ini, namun mereka tidak akan berubah pikiran. Kemudian Henry keluar untuk mengetes sesuatu. Audrey membuka ikatan mulut Shannon yang tentunya ia langsung berteriak. Dari luar, Henry tak bisa mendengar teriakan Shannon yang artinya peredam suaranya berfungsi dengan baik. Shannon terus berteriak, namun Audrey memberitahu kalau itu tidak ada gunanya. Walau Audrey berkata kalau ia tak berniat menyakiti Shannon, namun tentunya Shannon sangat ketakutan. Audrey mengancam jika Shannon berteriak lagi, maka ia terpaksa harus menutup mulut Shannon lagi. Shannon bertanya kenapa Audrey melakukan ini. Audrey menjawab kalau ia ingin mengembalikan cucu mereka. Him? Shannon bisa melihat Jackson, cucu Audrey yang ingin ia bangkitkan di ruangan, namun Audrey tak bisa melihatnya. Selama ini, Shannon pikir Jackson adalah anak biasa. Audrey memberitahu kalau Jackson sudah meninggal dan kini Shannon melihat kalau ada luka di belakang kepala Jackson. Walau Audrey tidak bisa melihat Jackson, namun ia memainkan musik kesukaannya sebelum meninggalkan Shannon. Kemudian Audrey memberitahu Henry kalau Shannon bisa melihat Jackson yang artinya ini hal baik. Mereka sangat senang karena semakin yakin kalau rencana mereka menghidupkan kembali Jackson akan berhasil. Henry ingin tidak masuk bekerja hari ini, namun Audrey melarangnya dan berpikir Henry harus bekerja seperti biasa agar tidak mencurigakan. Saat keluar, Henry melihat seorang pria bernama Rory. Rory bekerja membersihkan salju. Karena tidak ingin ada resiko, Henry meminta Rory untuk tidak bekerja dengan alasan Audrey sedang sakit. Rory tidak memaksa sehingga ia segera pergi. Sementara di dalam rumah, seperti perkataannya, Audrey mengurus Shannon dengan baik, bahkan memberinya vitamin walau tangannya masih diikat. Tentu Shannon defensif, namun Audrey menunjukkan kalau ini hanya vitamin. Shannon masih tidak mau meminumnya, namun Audrey tidak memaksa. Dari jaket Shannon, Audrey menemukan ponsel dan obat Shannon. Karena tidak bisa membacanya, Audrey pergi untuk membawa kacamata, namun ia meninggalkan ponsel Shannon. Shannon berhasil menggapainya, namun ternyata ini adalah jebakan. Sebelum meminta bantuan, Audrey kembali untuk merebutnya. Ternyata di sana ada boneka teddy bear yang dipasangi kamera. Tujuannya agar tahu password ponsel Shannon. Shannon memohon untuk dibebaskan atau ponselnya dikembalikan. Audrey tidak akan merubah pikirannya sehingga ia kembali menutup mulut Shannon. Audrey mengakses sosial media Shannon untuk membuat status seolah Shannon sedang berlibur agar tak dicari. Audrey menyarankan Shannon untuk menyerah karena Audrey dan Henry sudah menyiapkan segalanya. Jika Shannon tidak melawan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Flashback sejenak ke masa lalu. Audrey dan Henry ternyata memiliki sebuah buku sihir. Mereka ingin mengujinya pada bangkai burung gagak. Audrey memberikan sedikit darahnya pada bangkai burung itu, kemudian membacakan mantra dari buku. Tiba-tiba burung gagak itu kembali hidup. Ini adalah ide Audrey untuk membuktikan kalau buku sihir ini asli. Dan setelah tahu kalau ini asli, mereka memutuskan untuk membangkitkan Jackson. Shannon juga kebetulan adalah pasien Henry. Guess that just leaves me being pregnant. It certainly does. Awalnya Shannon pikir ada cacing pita di tubuhnya, namun Henry memberitahu kalau ia hamil.
Ini bukan berita baik karena Shannon tidak tahu siapa ayahnya karena ia terlalu liar. Aborsi dilarang di negara bagian mereka berada sehingga jika ingin melakukannya secara legal, Shannon harus melakukannya di tempat lain. Shannon tinggal sendiri, namun Henry menenangkan kalau ini tidak membuat Shannon gagal dalam kehidupan. Dan sejak inilah Shannon sudah menjadi target Henry dan Audrey. Kembali ke masa sekarang. Henry dan Audrey pergi ke sebuah komunitas. Mereka bertemu dengan pria bernama Ian yang juga anggota di kelompok yang sama. Ternyata mereka adalah kelompok pemuja iblis. Ini adalah pertemuan rutin mereka dan ini adalah semacam cara mereka beribadah. Hail Satan. Hail Satan. Di malam hari mereka memulai ritual. Shannon muntah banyak darah dan mulai ketakutan. Namun Audrey dan Henry sudah membulatkan tekadnya untuk melakukan ritual ini. Audrey dan Henry memanggil iblis untuk membantu proses pemindahan. Listrik berkedap-kedip dan Shannon juga kejang-kejang menunjukkan kalau ritual ini berjalan. Audrey terus membacakan mantra di buku dalam bahasa asing. Tak lama kemudian mereka bisa melihat Jackson setelah sekian lama. Mereka meminta Jackson untuk memasuki tubuh Shannon agar hidup kembali di tubuh anak Shannon. Namun sebuah papan jatuh membuat Jackson menghilang. Saat Henry menyingkirkan papan itu, mereka melihat sosok menyeramkan di belakang Audrey. Mereka sangat ketakutan padahal selama ini mereka memuja iblis. Kemudian iblis ini mendekati Shannon lalu Shannon berhenti kejang-kejang, begitupun dengan listrik di sini. Henry memeriksa Shannon dan untungnya Shannon masih hidup dan baik-baik saja. Keesokan harinya Henry bangun lebih siang dari biasanya. Henry melihat Audrey melakukan flossing. Henry berkata kalau awalnya ia memiliki keraguan. Namun setelah ritual semalam kini ia yakin kalau semuanya akan berjalan dengan baik. Henry, can you give me a hand with the groceries? Di saat yang sama, Henry menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah Audrey. Audrey meminta bantuan untuk mengambilkan belanjaan di bawah. Henry bingung karena jelas-jelas saat ini ia sedang melihat Audrey. Audrey di depan Henry melakukan flossing gigi terlalu ekstrim bahkan hingga beberapa giginya putus. Saat Audrey berbalik, Henry sangat ketakutan karena mulutnya dipenuhi darah karena flossing berlebihan. Audrey mendekati Henry sementara Henry hanya bisa berteriak. Namun semua itu menghilang saat Audrey yang asli datang. Henry berkata ia melihat sesuatu yang menyeramkan namun Audrey tidak melihat apapun. Kemudian Henry bekerja seperti biasa. Ada seorang detektif yang ingin menemuinya. Wanita ini bernama Bellows dan ia sedang memeriksa kasus menghilangnya Shannon. Salah satu orang terakhir yang bertemu dengan Shannon adalah Henry. Shannon memiliki jadwal bertemu dengan Henry di hari ia menghilang. Namun Henry berkata di hari itu mereka tak bertemu karena Shannon membatalkan pertemuan mereka. Henry tidak mencurigakan sehingga Bellows tidak bertanya lebih jauh. Kemudian Henry menelpon Audrey memberitahu tentang kedatangan Bellows. Namun Audrey tidak kaget karena pasti kepolisian akan turun tangan, yang penting mereka tetap tenang. Di saat yang sama ada yang mengetuk pintu. Trick or treat. Audrey membukanya dan ternyata itu adalah seorang anak yang sedang melakukan trick or treat padahal sekarang bukan Halloween. Audrey pikir ini adalah prank sehingga ia memilih menutup pintu. Di dalam rumah ia kembali mendengar ketukan pintu belakang. Trick or treat. Ia memeriksa dan ia melihat anak berkostum hantu sebelumnya. Audrey kembali menutupnya namun ia melihatnya lagi di pintu lain. Kini anak ini sudah berada di dalam rumah. Audrey takut sehingga ia pergi ke lantai atas. Audrey ingin menelpon Henry namun tak diangkat. Di lantai bawah Audrey melihat anak berkostum hantu berlari-larian. Henry mengangkat telepon dan Audrey memintanya segera pulang. Maybe you should give her your soul. Namun Henry berkata kalau mungkin Audrey harus memberi jiwanya. Artinya yang berbicara dengannya di telepon bukanlah Henry. Audrey ingin menggunakan lift untuk pergi keluar. Namun saat lift datang, di dalamnya ada seseorang yang besar menggunakan kostum hantu. Audrey dikejar namun tiba-tiba hantu itu hanya berubah menjadi kain putih. Kemudian Audrey menemui Shannon dan Shannon bertanya kenapa sebelumnya Audrey berteriak. Audrey menjawab kalau ternyata anak berkostum hantu sebelumnya adalah anaknya alias Ibu Jackson. Setiap tahun anak Audrey selalu ingin memakai kostum hantu saat Halloween. Shannon bertanya di mana anak Audrey sekarang namun ia tak menjawabnya kemudian pergi.
Shannon melihat teddy bear di atasnya yang memiliki kamera pengawas. Shannon menggerakkan kasur hingga boneka teddy bear itu jatuh. Shannon mencoba melepaskan borgolnya, namun itu tak berhasil. Ia mendengar suara di dalam kamar ini, namun ia tak menemukan siapapun. Saat akan mencoba tangan yang lain, ia melihat ada seseorang di kolong kasurnya. Seorang hantu pria yang kepalanya ditutup plastik bergerak dengan cara kayang. Shannon sangat ketakutan, apalagi hantu ini mendekatinya sementara ia tak bisa bergerak. Yang bisa Shannon lakukan hanya berteriak sementara hantu ini menaiki kasurnya. Hantu ini menggigit perut Shannon, namun Shannon tak bisa membela diri. Tak lama kemudian Audrey muncul, namun kali ini ia juga bisa melihat hantu ini. Hantu ini mendekati Audrey, namun saat Henry muncul, hantu ini menghilang. Kemudian luka Shannon sudah Henry jahit dan nyawanya tak dalam bahaya. Kini mereka semua sudah melihat hantu di rumah. Hal ini menumbuhkan keraguan di kepala Audrey apakah ia sudah melakukan hal salah. Keesokan harinya mereka sadar kalau di rumahnya semakin banyak burung gagak yang nongkrong. Tentu mereka tahu kalau ini karena apa yang telah mereka lakukan. Di saat yang sama Rory kembali. Dengan cepat Audrey bersembunyi sementara Henry menemui Rory. Henry tak mengizinkan Rory masuk dan berkata kalau ia sudah membatalkan perjanjian kerja mereka. Namun ternyata Rory berpisah dengan istrinya sehingga Rory tidak menerima memo dari Henry. Tentu alasan Henry tidak ingin Rory ada di sini agar ia tak mendengar teriakan Shannon. Namun walau Henry membatalkan perjanjian kerja mereka, Rory akan tetap memberi servis gratis karena Henry adalah pelanggan setia. Keadaan di luar kendali sehingga Henry tidak bisa menghentikan Rory. Rory mulai bekerja membersihkan salju dengan mesin. Rory juga menyapa Audrey karena awalnya ia pikir kalau Audrey sedang sakit. Di dalam rumah, Audrey bingung kenapa di rumahnya sekarang banyak hantu karena seharusnya yang muncul hanya Jackson. Henry menenangkannya dengan berkata kalau dalam beberapa hari Shannon akan melahirkan Jackson lalu mereka akan pindah ke Meksiko. You did it right. Jackson's in there. Tiba-tiba Rory berkata kalau mereka benar kalau Jackson memang ada di sini. Kemudian Rory bundir dengan menjatuhkan diri ke mesin pembersih salju. Mereka sudah terlalu jauh untuk menyerah sehingga mereka menyembunyikan mayat Rory. Kemudian Audrey menemui Shannon untuk mengurusnya. Selama beberapa hari ini Shannon diborgol sehingga tangannya terluka. Audrey merasa kasihan sehingga Audrey menambahkan kain agar lebih lembut. Shannon tidak memanfaatkan momen saat Audrey melepaskan borgolnya untuk melarikan diri. Ia bertanya apa Audrey akan membunuhnya setelah Jackson kembali. Audrey tidak menjawabnya sehingga walau tidak menyukainya, Shannon tahu maksudnya. Tanpa Audrey sadari ada seseorang yang sedikit membuka pintu. Shannon bertanya bagaimana keadaan anak Audrey. Audrey menjelaskan kalau anaknya dan Jackson mengalami kecelakaan kendaraan. Jackson meninggal di tempat sementara ibunya menderita secara fisik dan juga mental. Tak kuasa menerima meninggalnya Jackson membuatnya memilih bundir. Di tempat lain, Henry mengubur mayat Rory di tempat yang ia pikir aman. Di saat yang sama, detektif Bellows menelponnya. Bellows ingin mengkonfirmasi sesuatu dan ingin bertemu lagi dengannya. Bellows ingin bertemu secepatnya dan ingin ke rumah Henry. Saat ini, Bellows sudah dekat dengan rumah Henry sementara ia masih jauh. Kembali ke tempat Shannon, Shannon berkata kalau ia mau membantu Audrey dan Henry menjadi ibu Jackson. Audrey tidak mempercayainya karena ia pikir Shannon sedang mencoba mempengaruhi kepalanya. Shannon berkata ia tidak setuju dengan apa yang Audrey lakukan namun ia memahaminya. Audrey melakukan semua ini untuk cucunya dan Shannon juga mau melakukannya untuk anaknya. Shannon pikir kalau Audrey dan Henry akan menua dan Jackson membutuhkan orang untuk mengurusnya. Audrey masih ragu namun Shannon berkata ia benar-benar mau melakukannya. Di saat yang sama ada yang mengetuk pintu. Audrey memeriksanya sementara Henry berlari secepatnya ke rumah. Ia melihat mobil Bellows di sana dan saat ke atas ternyata Bellows sudah melihat Shannon yang ditahan. Henry melihat kalau Audrey sudah diikat namun Shannon juga belum dibebaskan. Namun tiba-tiba Bellows menembak kepalanya sendiri hingga meninggal di depan semua orang. Lagi-lagi rencana Henry dan Audrey terselamatkan. Bellows belum sempat memanggil bantuan sehingga mereka dengan cepat menyingkirkan mayat Bellows. Rencana mereka hanya akan menumbalkan Shannon untuk mengembalikan Jackson, namun sekarang dua orang sudah meninggal. Audrey ingin memberitahu tawaran Sharon, namun di saat yang sama ada yang mengetuk pintu lagi. Yang datang kali ini adalah Ian karena mereka memanggilnya untuk berkonsultasi. Ingat, Ian adalah bagian dari kultus pemuja iblis seperti Henry dan Audrey.
Henry memberitahu kalau ia mendapatkan buku sihir ini saat pergi ke Yerusalem. Mereka bingung kenapa Jackson masih belum kembali padahal mereka sudah melakukan semua kebutuhan ritual. Ian bisa membacanya walau menggunakan bahasa asing. Audrey memberitahu kalau ia menggunakan iblis bernama Surgat untuk membangkitkan Jackson karena berdasarkan buku katanya bisa. Namun Ian berkata kalau Henry salah menerjemahkannya. Surgat adalah iblis yang bisa membukakan pintu antara makhluk hidup dan meninggal. Masalahnya mereka membuka pintu secara umum dan itulah kenapa selain Jackson, hantu lain juga muncul untuk mencari tubuh. Kemudian Ian ditunjukkan Shannon yang akan menjadi bagian dari ritual. Ian tidak terkejut melihat Shannon yang diikat. Ian pikir kalau mereka belum menyelesaikan ritual. Ian bisa menyelesaikan ritual ini namun harus ada yang ditumbalkan dan tentunya itu adalah Shannon. Namun Ian tidak ingin melakukannya secara gratis. Ia ingin buku ini dan juga uang $10.000. Uang bukan masalah sehingga mereka menyetujuinya. Namun ia perlu melakukan sesuatu dulu sehingga ritual akan dilakukan besok. Ian menyarankan ruangan dibatasi dengan garam agar tidak dihantui. Sebelum tidur, Henry sedang menjaga Shannon. Shannon mengatakan usulannya sebelumnya tentang ia yang ingin berada di kehidupan Jackson. Namun Henry tak peduli karena Henry sudah menyingkirkan sisi manusiawinya untuk melakukan ritual ini. Henry menjelaskan kalau ternyata orang yang mengendarai mobil di kecelakaan Jackson adalah Audrey. Semua ini Henry lakukan untuk Audrey yang tidak bisa menerima kematian cucu dan anaknya adalah karenanya. Tiba-tiba hantu Belos muncul dan kembali bundir di depan Henry. Semua yang meninggal di rumah terkutuk ini akan menjadi hantu. Sementara itu, Ian sedang di rumahnya mempelajari buku untuk ritual nanti bersama Henry. Ibunya mengajak Ian makan namun Ian berkata ia tidak lapar. Kemudian Ian kembali ke rumah Henry. Tak ada yang menjawabnya sehingga Ian masuk. Lagi-lagi Belos bundir sehingga Ian terkejut. Mereka tak ingin membuang-buang waktu dan akan langsung melakukan ritual. Ian ingin Audrey membacakan sesuatu sementara Ian membawa Henry keluar. Ian menghitung sampai 6 langkah kemudian menaburkan bangkai tikus. Ian berkata ada kalanya Henry harus membunuh Shannon dan ia ingin Henry yang melakukannya. Jika Henry ragu bisa saja semua orang mati. Henry bertanya apa ini akan berhasil dan ia memarahi Henry karena meragukan Surgat padahal saat ini Surgat ingin mendengarnya. Di dalam rumah Audrey menggambar lagi lambang. Shannon tahu kalau waktunya tak lama lagi. Shannon memberitahu kalau hubungannya dengan ibunya tidak dekat. Ia berencana jika anaknya lahir Shannon akan mengirimkan fotonya pada ibunya. Shannon berkata ia lapar sehingga Audrey pergi membawa makanan. Shannon memanfaatkan ini untuk melarikan diri dan ia berhasil melepaskan borgol. Namun satu tangannya masih belum terlepas. Kemudian Shannon menumpahkan air lalu memecahkan gelas. Ia memberitahu Audrey kalau air ketubannya pecah. Kemudian Audrey memberitahu Henry dan Ian. Mereka bergegas kembali untuk melakukan ritual. Tanpa sengaja Ian menginjak garam yang menjaga ruangan ini. Dengan cepat Ian melakukan ritual. Di saat yang sama, Henry menerima telepon dari sesama anggota kultus kalau Ian baru saja membunuh ibunya. Something's wrong with Ian. Henry memberitahu Audrey kalau ada yang salah dengan Ian. Kemudian Ian menyayat kakinya sendiri. Ia melanjutkan ritual sementara Shannon hanya pura-pura kesakitan. Shannon bangkit kemudian mengancam akan membunuh Audrey. Ia belum bisa kabur karena kakinya masih diikat. Audrey meminta Henry melanjutkan ritual namun bagi Henry ia lebih menyayangi Audrey daripada Jackson. Henry takut kemudian melepaskan ikatan kaki Shannon. Namun Ian mencoba membangkitkannya karena jika ritual ini gagal efeknya bisa sangat buruk. Akhirnya Audrey terbebas sementara Shannon masih terikat. Namun Ian tiba-tiba menusuk Audrey di perutnya. Ian melanjutkan ritual dan memanggil iblis untuk memilih wadah manapun yang ia mau. Shannon yang tangannya terbebas berhasil menusuk kaki Ian. Kemudian ada hantu yang muncul menarik Ian keluar dari ruangan. Henry masih syok dengan kematian Audrey sementara Shannon sedang mencoba meraih kunci borgol kakinya. Hantu kaya yang sebelumnya muncul ingin memasuki bayi di tubuh Shannon. Namun Henry membebaskan borgol kaki Shannon dan meminta maaf dan juga memintanya melarikan diri. Dari tubuh Audrey muncul sesuatu yang sepertinya akan ada yang mengambil alih tubuhnya. Karena ritualnya ini juga gagal, dari tubuh Henry muncul sesuatu yang membunuhnya. Shannon terbebas dan ia melihat banyak hantu di rumah. Sementara di lantai atas, Surgat sudah dibangkitkan. Kembali ke tempat Shannon, Shannon melihat Rory yang terus bundir sama seperti yang dilakukan Belos. Saat melihat ke lantai atas, Shannon bisa melihat Jackson.
Kemudian Shannon menggunakan mobil Bellows untuk melarikan diri jauh dari rumah Henry. Namun walau sudah jauh kabur, di tengah jalan ia dihentikan iblis surgat yang muncul di tengah jalan. Namun iblis ini hanya ingin menyeberang, namun Shannon merasa ada sesuatu di perutnya. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin selalu suka film horor ritual pemuja iblis seperti ini. Apalagi horornya nyata, bukan hanya sekedar psikologi horor. Yang kurang jelas itu adalah tata cara ritual yang syarat dan ketentuannya menurut Mimin terlalu sederhana, udah gitu gak dijelasin. Henry dan Audrey tidak sepenuhnya jahat karena mereka hanya ingin membangkitkan Jackson. Namun walau begitu, salah tetaplah salah, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Henry dan Audrey ini terlihat dari keluarga yang terpelajar. Mereka bermain api dengan berurusan dengan ilmu sihir, namun menurut Mimin kesalahannya terlalu basic. Kita nggak terlalu dijelasin tata cara ritualnya, jadi gak tahu salahnya di mana, tapi yang pasti itu gagal. Yang aneh menurut Mimin tuh kenapa seolah tidak ada antisipasi bagaimana jika terjadi kesalahan atau bagaimana jika gagal. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Bisa dibilang kalau ritualnya berhasil tapi juga gagal. Ritual Ian berhasil untuk membangkitkan surgat, namun Jackson gagal dimasukkan ke tubuh anak Shannon. Jujur, Mimin lumayan udah expect, jadi gak bener-bener kaget, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Menurut Mimin, walau Henry dan Audrey mati konyol, tapi Mimin masih puas karena ritual mereka gagal. Namun sayangnya mereka meminta bantuan Ian dan Ian malah membangkitkan surgat. Tapi Mimin gak ngerti kenapa di akhir film Ian juga diserang hantu. Menurut Mimin, endingnya mid, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin lumayan enjoy nontonnya, tapi film horor ini lumayan generik. Twist sama endingnya mid, gak terlalu membekas di hati Mimin, tapi masih bisa dinikmati. Ini adalah tipikal film horor yang main aman. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Anything for Jackson tahun 2020 adalah 7,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.